Halo sahabat YJK, kita bertemu lagi di podcast dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Senang sekali Chris bersama Anda di saat ini, dan kali ini kita masih dalam seri Katekismus Kecil Martin Luther ya. Dan beberapa waktu lalu kita sudah bahas beberapa bagian, dan kali ini bagiannya adalah pengakuan iman rasuli atau credo ya Pastor ya. Iya. Ya, dan sudah hadir bersama saya Pastor Eri Rumangan, pendeta dari Lutheran. Ya, selamat pagi Selamat pagi Pak Pastor. Kris. Ya, apa kabar Pastor? Puji Tuhan sehat. Ya, puji Tuhan ya. Dan kali ini juga ada rekan saya eh, Antoni Simanjuntak. Dia adalah Audio Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, Pak Tony apa kabar? Selamat bertemu kembali Pak Kus ya. Lama Oke. enggak. Kabar baik ya? Kabar baik. Puji Tuhan, Pak. Lagi sibuk-sibuk juga ya, kita banyak pelayan juga ya dari Yayasan Jangkar. Dan sahabat YJK, bahasan kita kali ini adalah pengakuan iman rasuli yang kita kenal aku percaya ya di sini ya. Dan Pastor, kalau kita bicara soal pengakuan iman rasuli atau credo ini, ada berapa bagian yang kita bisa lihat sebenarnya? Baik Atau Pak Kris. ya Pastor mau jelaskan sedikit? Ya, kalau kita bicara pengakuan iman rasuli, berarti ini kita bicara sesuatu yang spesifik. Ya, yang pertama, kalau kita bicara pengakuan iman rasuli, berarti ada pengakuan iman yang lainnya, ya. Jadi kalau di kalangan Kristen itu ada 3 pengakuan iman ya yang kita kenal. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang sifatnya lebih universal, lebih general, dan hampir dipakai di seluruh gereja Kristen dan gereja Katolik ya Ya. di Indonesia. Namun untuk gereja Lutheran sendiri kita memakai ketiganya. Ada pengakuan iman rasuli dipakai, pengakuan iman Nisia dipakai, dan Atanasya juga dipakai. Ya. Ketiganya ini sebenarnya merujuk pada 3 bagian yang sama. Nanti saya jelaskan. Tapi hanya beda detail penjelasannya atau spesifik pembahasannya. Tadi saya sudah mention atau sudah saya katakan sebelumnya bahwasannya yang pengakuan iman rasuli atau sering disebut Apostle Creed ya dalam bahasa Inggrisnya, ini yang paling simple, yang paling pendek ya kalau dari segi isinya, kontennya. Tetapi ketiga bagian itu dibahas secara baik. Nah, ketiga bagian yang saya maksud tadi itu adalah dalam setiap credo itu, yang khususnya pengakuan iman rasuli yang ada dalam Katekismus Kecil Martin Luther, ada namanya bagian penciptaan, dan bagian kedua adalah bagian penebusan, dan yang ketiga adalah pengkudusan. Ya. Nah, mungkin untuk awalnya saya akan bicara 3 bagian tersebut. Ya. Kalau mungkin Pak Kris ada pertanyaan-pertanyaan secara spesifik, mungkin bisa ditanyakan, atau mungkin ada pemirsa juga yang ingin mungkin bertanya-tanya apa ya itu pengakuan iman rasuli, kenapa itu ada. Yang jelas satu hal, ini tidak ada di dalam Alkitab ya, tidak seperti 2 Bapa kami atau 10 perintah Allah atau perintah perjamuan kudus atau baptisan, dan juga confession absolution ya, atau pengakuan dosa dan pengampunan dosa ya. Tetapi ini bukan berarti tidak penting, atau bukan berarti ini juga sesat. Karena apa? Apa yang menjadi isinya itu adalah gambaran daripada kebenaran Alkitab itu sendiri.
jadi inti sari dari apa yang sebenarnya Alkitab itu paparkan ya. Ya. Ya, itu saja. Mungkin sedikit saya tambahkan juga bahwasannya bagian yang perlu kita tahu, bagian penciptaan itu kita melihat peran Allah Bapa ya yang menciptakan. Tapi bukan berarti Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu tidak di situ ya. Mereka berada di situ. Tapi seperti kalau kita mau buat dalam bahasa sehari-hari, the person in charge-nya ya, PIC-nya itu Allah Bapa ya. Allah Bapa. Nah, dalam bagian yang kedua yaitu penebusan. Nah, Allah Bapa ada di situ juga, Roh Kudus juga ada di situ karena dalam kehidupan Yesus ketiganya berperan ya. Ada suara dari langit, Roh Kudus turun ya lewat burung merpati. Jadi bukan berarti nggak ada juga di situ ya. Tapi person in charge-nya adalah Yesus Sang Putra Tunggal Allah ya. Dialah yang melakukan berperan sebagai bukan berperan ya, tetapi dialah yang ditugaskan ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang terakhir sama seperti yang pertama dan yang kedua, peran ketiganya ada di situ, tetapi Roh Kuduslah yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Bapa sebagai yang mencipta, penebusan oleh Sang Putra Tunggal Allah, dan kehidupan yang berlanjut sampai Maranatha ini. Roh Kuduslah yang menjaga, membimbing ya, guidance kita ya. Jadi inilah isi daripada pengakuan iman. Dan disinilah kalau saya secara pribadi melihat ya, gereja itu hanya bisa dilihat bergandengan tangan apabila gereja itu mempunyai atau mengatakan pengakuan iman yang sama seperti ini ya, secara okumene. Kalau gereja tidak mengakui ini, saya tidak berani bilang itu sesat, tetapi saya akan berhati-hati sekali. Bukan kita nggak, tiap gereja kita selalu berhati-hati, tapi ini yang berhati-hati. Karena apa? Karena dia mungkin saja udah beda pemahaman secara doktrinal ya. Karena bicara pengakuan iman rasuli itu bicara tentang ketritunggalan Allah. Jadi kalau itu tidak bisa dipercayai, maka hampir saya bisa yakini kita punya pandangan atau bentuk pelayanan yang tidak bisa bergandengan tangan ya. Tapi justru gereja-gereja yang mengakui pengakuan iman, kita bisa memastikan kita bisa sama-sama bergandengan tangan melayani meskipun kita terbatas dengan doktrinal gereja kita masing-masing ya, sesuai dengan denominasi gereja masing-masing. Mungkin untuk awalnya saya itu dulu ya, saya bisa bahas. Kecuali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Pak. Baik, dan sahabat YJK, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar. Silakan di kolom komentar yang sudah tersedia ya, Anda bisa tuliskan pendapat Anda. Dan bahasan kita adalah masih dalam seri katekismus kecil Martin Luther, yaitu pengakuan iman rasuli. Ya, kalau Pak Antoni sendiri bagaimana melihat hal ini mengenai pengakuan iman rasuli sebagai pedoman yang penting buat umat Kristen ya? Iya, bagi saya pengakuan iman rasuli ini adalah sebuah kesepakatan bapak-bapak gereja zaman dulu gitu ya. Dan ini menjadi garis merah sebenarnya, atau kalau istilahnya benang merah dan juga pagar lah untuk menjaga ajaran setiap gereja itu gitu, supaya enggak keluar jalur gitu. Jadi bagi saya sih pengakuan iman rasuli ini adalah sebuah pagar dan juga benang merah untuk tetap konsisten di dalam ajaran kekristenan. Walaupun tadi seperti pastor bilang bahwa ini agak berbeda dengan ajaran bagian topik-topik yang lain gitu, karena nggak langsung pure dari Alkitab, tapi semua bahannya perumusannya itu kan dari Alkitab. Di mana bagian pertama itu tentang bagaimana Bapa berkarya, bagaimana Anak berkarya, dan juga Roh Kudus yang berkarya gitu. Jadi bagi saya sih ini masih sangat relevan sampai hari ini dan gereja mengakui ini gitu.
Jadi gereja nggak boleh lepas dari sini, karena ya sebagaimana agama Kristen itu sendiri atau gereja itu sendiri yang kita kenal dalam bentuk gedung dan organisasi, ya harus ada payungnya kan. Ya. Nah, payungnya itu ya pengakuan iman rasul itu sendiri yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi kalau ada gereja yang ini ya yang nggak mengakui itu, maka ya saya pikir perlu juga Tanda-tanda besar buat kita karena ya. setahu saya Jangan-jangan adanya gereja itu pasti adanya yang bikin ada Ya. sejarah gereja. Nah, untuk menghormati sejarah gereja itu, maka buah-buah pikiran dari bapak-bapak gereja yang sudah berjuang gitu ya, merumuskan itu. merumuskan itu ya kita harus hormati. Dan itu kan bukan sesuatu yang salah. Kalau artinya gini, dari 10 gereja yang pakai itu cuma ada gereja yang nggak pakai, artinya yang satu ini kan yang agak kurang bermasalah, kurang istilahnya kurang baik lah gitu. Masa 10 gereja pakai satu enggak gitu dengan alibi-alibi yang dia punya gitu ya. Tapi kalau bagi saya, ayo ini adalah pagarnya, ini adalah pembatas kita, dan ini adalah aturan kita. Mari kita tetap mempergunakan itu. Toh juga nggak ada yang dilanggar kok. Iya. Gitu. Kalau nggak ada yang dilanggar, kenapa nggak harus kita taati gitu? Gitu sih, Pak. Oke. Jadi saya sedikit tambahin. Jadi apa yang dikata Pak Antoni itu benar ya. Meskipun ya ini penegasannya ini bukan istilahnya diambil dari Alkitab, tetapi bapak-bapak gereja itu merumuskan itu untuk kita umat Kristen ya, umat Kristen, umat Katolik itu mempunyai pagar yang jelas tentang apa iman Kristen itu sendiri, karena iman Kristen itu akan berpusat kepada yang ketiga bagian tadi ya. Dengan cara inilah kita secara sama umat Kristen meskipun berbeda denominasi, komunikasi tetap bisa jalan, betul nggak Pak Tony ya? Dan kita bisa bergandengan tangan dalam pelayanan, karena apa? Kita memastikan kita satu pelayanan Raja Gereja yang sama, yaitu Yesus Kristus ya. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi bahwasannya secara okumene kita bisa memastikan gitu loh dengan siapa-siapa teman komunikasi pelayanan kita ya, karena gereja itu juga mengakui pengakuan iman ya. Nah, sedikit mundur ya, latar belakang dari pengakuan, kenapa dinamakan pengakuan iman rasuli, ini sama sekali tidak berkaitan dengan penciptaan daripada atau yang dibuat oleh para rasul. Rasul tidak pernah membuat pengakuan iman ini ya. Jadi ini merupakan yang diilhami ya dari iman para rasul, sehingga bapak-bapak gereja menyepakati merumuskan pengakuan iman tersebut ya. Ada 3 tadi sudah disebutkan, 3 pengakuan yang sering dipakai dalam gereja, termasuk bagian daripada liturgi gereja ya, tergantung event gerejanya dalam perayaan apa, event-event gereja. Nah, sedikit lagi saya ingin tambahkan, dari ketiga bagian tadi ada penciptaan, ada penebusan, dan ada pengudusan. Kalau dibagi atas isinya atau detailnya ya, itu penciptaan itu yang paling pendek. Yang nomor 2 itu adalah pengudusan. Dan yang paling banyak pembahasannya itu terfokuskan pada penebusan. Ya. Nah, kenapa sih ini muncul ya? Karena pada zaman itu saja ada kekhawatiran para bapak-bapak gereja itu banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi ya. Sehingga ada yang mempercayai bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu tidak dipercayai sebagai Allah, dan sebagainya. Dan ini para gereja sengaja menciptakan ini untuk menjaga, memagarin ini supaya orang-orang hanya bisa melihat satu hal. Oh, dia gereja mana itu? Dia mengakui pengakuan iman dan keteritunggalan Allah, dia akui, berarti kita masih bisa berkomunikasi gitu istilahnya. Jadi penting. Nah, penebusan itu sendiri itu yang dijelaskan lebih karena apa? Segala sesuatu isi perjanjian lama, perjanjian baru itu pasti merujuk pada Kristus. Nah, Kristus inilah adalah pemeran utama daripada Alkitab itu sendiri.
Di perjanjian lama dia dinubuatkan, di perjanjian baru nubuat itu terjadi. Dan kita melihat Kristus sebagai peran utama ini, makanya Bapak Gereja juga dengan secara detail ya, dari sejak dia dikandung ya, pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria ya, terus yang menderita sengsara. Jadi yang menderita itu cuman menderita, kita banyak kategori, tapi sengsara itu udah menunjukkan yang spesifik bahwasannya Yesus itu tidak hidup dengan mudah gitu loh. Yeah. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati ya. Kata-kata yang penting itu ada mati, dan mati bangkit. Nah, jadi urutan semuanya itu betul-betul sudah disusun dengan sedemikian rupa sehingga sebagai seorang Kristen, iman kita itu bisa melihat bagaimana pentingnya penjelasan itu diberitakan ya. Dan khususnya dalam katekismus ini ada bentuk tanya jawab yang memudahkan kita untuk bisa memahami secara basic. Dan apabila para pendengar kita, podcast kita ini masih belum memahami tentang ini, tentunya staf kita ada Pak Antoni, Pak Parema, atau saya pribadi sendiri dengan senang hati ya kita bisa istilahnya memberikan penjelasan, paparan apabila setelah membaca buku ini ada pertanyaan-pertanyaan, karena saya meyakini buku ini sungguh up to date ya sampai saat ini. Ya. Itu dulu Pak Chris. Mungkin itu ya, Pak. tambahan sedikit sebelum kita tutup ini, bahwa ada beberapa gereja juga untuk meluluskan anak-anak katekisasi itu harus tahu ini. Gitu. Harus mengerti tentang Mengerti, Rasul dan ini ya. itu nanti Bahkan menghafal ya. menghafal ya. Oh. Gitu. Jadi dia harus paham betul Ya. ini sehingga dia bisa lulus katekisasi. Dan nanti ketika di depan jemaat yang banyak itu, dia akan ditanya, coba ucapkan pengakuan iman rasuli. Bahkan waktu kita, saya ingat waktu saya bawa anak saya untuk dibaptis, gitu ya. Ya, pendeta tanya, coba orang tuanya menyatakan iman percaya kepada Tuhan lewat pengakuan iman rasuli. Kita bicara ini berdua sama istri. Gitu. Nah, ada gereja-gereja tertentu yang seperti itu gitu. Iya. Jadi ya memang sedari dini memang makanya di atas itu kan Pak, tiap-tiap kepala keluarga itu harus mengajarkannya kan Pada keluarganya. Keluarganya ya. dan salah satunya ya pengakuan iman rasuli. Dan menariknya di buku katekismus ini pengakuan iman rasuli itu yang pertama loh. Ya. Gitu. Yang pertama yang diinikan, artinya itu menjadi pondasi yang harus dipahami semua umat Kristen gitu. Yeah. Baru nanti ada step-step ke belakangnya, kira-kira begitu Pak Kris. Mungkin kalau dari saya itu Iya. Ya, Pak Tony mungkin diinformasikan juga ke sahabat YJK ya. Buku Landasan Iman Kristen ini atau katekismus kecil Martin Luther ini bisa didapatkan di YJK ya? Iya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku katekismus kecil ini atau Landasan Iman Kristen ini, Bisa menghubungi kita ya. bisa menghubungi kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008, atau kalau teman-teman punya aplikasi Tokopedia boleh langsung order di situ di JJK Bookstore ya. JJK Bookstore nanti ada di situ. Tapi khusus yang nanti bertanya dan mau gitu ya, Memberikan kita komentar ya? memberikan komentar dan bilang saya butuh buku katekismus, kita akan kasih sebagai gift untuk teman-teman gratis gitu ya. Syaratnya gimana ya? Syaratnya dia hanya komentar dan minta dong, jangan cuma amen yang udah gitu. Atau enggak langsung hubungi ke WA ya? Ya gitu. WA Dan tentunya nih karena ini acara podcast kita, Ya. komen pemirsa sangat Dibutuhkan. kami Ya. hargai ya. Ya. Dan mungkin bisa dikomunikasikan bahwasannya pemirsa menginginkan buku tersebut, dengan senang hati ya kita bisa memberikannya secara gratis ya. Ya. Oke.
Ya, tentunya kami berharap bukannya untuk diberikan saja tapi dipelajari dan memberikan respon ya apa yang dia dapatkan dari pembacaan buku tersebut ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, tentunya kami dengan senang hati ya bersedia untuk membimbing. Ya, jadi buku ini sangat penting buat Anda, para suami atau keluarga ya, Imam di atau tengah imam keluarga. kepala ini. Jadi membawa atau mempelajari buku ini dan bagikan ke seluruh anggota keluarga ya, apa yang sudah didapat dari buku ini ya. Baik, Pastor Erik dan juga Pak Tony, terima kasih sudah kita bahas tentang hal ini. Terima kasih Pak Kris. Sampai kita bertemu di acara pembahasan berikutnya. berikutnya ya, bagian lain. Demikianlah sahabat YJK, podcast kita hari ini, dan kita bertemu lagi dalam seri katekismus kecil Martin Luther yang lainnya. Sampai jumpa.